Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adabana hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Berpisah dengan doi di waktu duha, membuat rindu yang tak terukur. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lupa kita selalu bersyukur. Yang tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Contohnya adalah nikmat kelonggaran waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, para dewan juri yang saya hormati dan tentunya sahabat dai-daiyah yang dirahmati oleh Allah. Shalawat serta salam agar selalu kita curahkan dan selalu kita lantunkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi perantara agama Islam ini sampai kepada kita semua, dan Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya sejak di dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke kanal sambil kayang. Tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkanlah, nama saya Maulana Zaki dari SMA Negeri 1 Gombong, akan membawakan tausiah dengan tema menghiasi diri dengan akhlak para nabi dan budi pekerti. Tentunya kita sebagai seorang anak diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada kedua orang tua kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang mentaati perintah dari ayahnya, yang tertuang di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Kurang lebih di ayat ini dijelaskan bahwa ketika Nabi Ismail sudah mencapai masa baliknya atau diperkirakan di usia 12 tahun, Nabi Ismail diceritai tentang mimpi ayahnya bahwa ayahnya mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ismail selesai mendengarkan cerita itu, setelah Nabi Ismail mendengarkan cerita itu, Nabi Ismail pun mengiyakan perintahnya dan tetap sabar dan tabah dalam menjalaninya. Selanjutnya, kita sebagai seorang hamba Allah, kita juga sebagai seorang anak dari orang tua kita, agar selalu taat kepada perintah Allah dan menghormati kedua orang tua kita, sebagaimana yang telah tercantum di surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma tablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Kurang lebih di ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan tidak diperbolehkan untuk menyembah seperti patung-patung, berhala-berhala, ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan supranatural seperti kuburan-kuburan ataupun yang lainnya yang tidak boleh disembah. Selanjutnya di ayat ini juga dijelaskan bahwa kita sebagai seorang anak dari orang tua kita agar selalu berkata dengan sopan, mentaati perintah dari orang tua meskipun perintah itu memberatkan untuk kita. Selama perintahnya tidak maksiat, maka kita wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita tidak diperbolehkan untuk membantah. Bahkan itu membantah dilarang oleh Allah. Itu akan mendapatkan siksa neraka yang amat pedih jika kita berani membantah orang tua kita.
Sebelum tausiah ini saya tutup, marilah kita bersolawat. 1, 2, 3. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihinin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.